Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpah nikmatnya. Dan salah satu nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita ialah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan sahabat-sahabat beliau, dan orang yang mengikuti beliau hingga hari di mana manusia dibangkitkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada manusia-manusia. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia ialah nikmat lisan. Diciptakannya lisan ialah sebagai instrumen penting yang urgensinya sangatlah besar. Lisan ialah makhluk Allah yang kecil, akan tetapi memiliki manfaat yang sangatlah besar. Ingatlah bahwa ketentuan iman dan kufurnya seseorang sangat bergantung kepada kesaksian lisannya. Dengan lisan, manusia dapat memenuhi hajat-hajatnya. Dengan lisan, manusia dapat berkomunikasi dengan temannya. Dengan lisan, manusia dapat mencurahkan apa yang ada di dalam relung-relung hatinya yang paling dalam. Lisan memiliki jangkauan yang sangat luas tak bertepi. Maka dari itu, lisan dengan kebaikannya adalah aset bagi pemiliknya, dan dengan keburukan dan kehinaannya lah lisan adalah bencana dan malapetaka bagi pemiliknya. Barang siapa yang mengikuti kehendak lisan dan meninggalkan zikrullah, maka ia adalah orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa lisan sangat bahaya jika tidak kita jaga dengan sebaik-baik mungkin? Karena seperti yang kita tahu, banyak di zaman sekarang orang-orang yang saling menghina, saling menggunjing, saling menggibah, saling mengolok-olok, saling berkata jelek. Mereka menganggap hal-hal itu hal-hal biasa, hal-hal sepele. Bahkan ada yang mengatakan hal-hal itu adalah pemanis di dalam guyonan-guyonan mereka. Padahal dengan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka anggap sepele, yang akan membawa mereka ke dalam neraka. Padahal seorang muslim sejati ialah yang orang muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya, seorang muslim ialah orang muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Maka sudah seharusnya, sudah seyogyanya kita sebagai orang muslim sejati harus menjaga lisan kita dari berkata-kata yang menyakitkan hati orang lain, hati tetangga kita lah, hati teman kita. Karena jika kita terbiasa melakukan hal itu, maka kelak di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Pemirsa yang dirahmati Allah, siapakah orang-orang yang rugi tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang kelak di akhirat membawa pahala yang sebesar gunung-gunung. Akan tetapi ketika ia hendak masuk surga, ada orang yang menariknya dan berkata, "Ya Allah, dulu sewaktu dia hidup, dia pernah menghinaku, menghibahku, dan mencaciku.
Maka Allah berfirman, ambillah pahalanya. Kemudian datang lagi orang yang mengatakan hal yang serupa. Maka Allah berfirman, ambillah pahalanya. Begitu seterusnya, hingga datanglah seseorang yang mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya ia sudah tidak memiliki pahala, maka apa yang akan aku ambil? Maka Allah berfirman, tumpukkanlah dosamu kepadanya. Maka orang itu menumpuk dosanya kepada orang yang telah mencacinya tadi. Maka orang yang datang dengan pahala sebesar gunung-gunung itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Karena apa? Dia sudah capek-capek beribadah di dunia, beramal saleh, dan waktu di akhirat sudah membawa pahala yang seperti gunung-gunung itu. Akan tetapi endingnya dia tetap masuk ke dalam neraka, karena lisannya sering digunakan untuk menyakiti orang lain. Maka marilah kita bersama-sama menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Karena sebanyak apapun ibadah kita, jika kita menyakiti orang lain dengan lisan kita dan tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka kelak kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, si fulanah banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa, akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa jawaban Rasulullah? Dia di neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pentingnya lisan, begitu bahayanya lisan. Maka marilah kita berusaha sebagai muslim sejati, kita menjaga lisan kita dari berkata-kata yang sembarangan, dari berkata-kata yang kita tidak tahu artinya, dari berkata-kata yang mungkin kita hanya dengar sekilas terus kita ucapkan kembali. Karena suatu perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba, tapi perkataan itu ia anggap sepele, padahal dengan perkataan itu Allah murka kepadanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innal abda ayatakallamu bi kalimati ma yatabayyana fiha yunazzilu biha nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba berkata dengan satu kalimat yang tidak ia pastikan kebenarannya, maka karena perkataannya lah ia dimasukkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Sebegitu ngerinya orang yang tidak menjaga lisannya. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga lisan kita dari berkata perkataan-perkataan yang sia-sia, atau bahkan perkataan yang kita tidak tahu artinya, atau menyakiti orang lain. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kelak di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada salah katanya, mohon dimaafkan. Ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terhindar dari kesalahan tersebut. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.